Saat ini saya sedang berada di kantor dari PT DSI atau Dana Syariah Indonesia. Tepatnya terletak di kawasan SCBD Jakarta. Nah, seperti terlihat kondisinya dari salah satu unit dari milik PT DSI ini sudah dalam kondisi tersegel, sudah disita berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan seperti terlihat kantor ini sudah tidak teroperasi, sudah terkunci dan tersegel, dan ada polis lain di sini, tidak ada aktivitas di dalamnya. Di dalam juga terlihat gelap gulita karena sudah tidak membayar listrik sejak beberapa saat yang lalu. Nah, ini adalah salah satu unit yang dimiliki oleh PT DSI. Dan kalau total sendiri yang berada di tower yang sama, ini ada 3 unit yang sudah disegel dan juga merupakan statusnya aset yang sudah disita. Nah, ini merupakan bagian dari asset tracing yang diharapkan nantinya menjadi bagian dari mekanisme untuk pemulihan kerugian yang dialami oleh para korban. Itu tadi satu unit. Nah, unit kedua kita bisa lihat di sini. Ini adalah unit kedua yang juga dalam kondisi tersita, kemudian tertutup, ada polis lain di sini, dan juga tidak ada aktivitas di dalamnya. Tadi di unit pertama itu terlihat ada logo PT Dana Syariah Indonesia. Dan kalau berbicara tentang kepemilikan, unit-unit yang ada di sini itu statusnya sudah dibeli sejak awal. Oleh karena itu saat ini statusnya sudah disita, namun dengan nama pembeli yang berbeda-beda ya. Dan ini adalah unit ketiga. Ini yang ketiga, ini juga sudah dalam kondisi tersegel. Tapi yang berbeda ini terlihat di dalam ada ruang seperti ruang pertemuan dan juga perkantoran yang terlihat lebih luas spesial jika dibandingkan dengan 2 unit yang pertama tadi. Dan kalau kita menilik dari timelinenya ya, ini sejak Mei 2025 itu mulai muncul keluhan dari para nasabah atau para lender yang mengeluhkan tentang kesulitan pada saat mencoba untuk mencairkan imbal hasil. Nah, sejak saat itu mereka kemudian menghubungi nasabah-nasabah lain yang juga mengalami kesulitan yang sama. Kemudian mereka membentuk paguyuban dan mulailah mereka melaporkan keluhan-keluhan tersebut. Nah, sejak saat itu dimulailah penyelidikan dan juga penyidikan dari kasus ini. Dan sejak saat itu pula aset-aset ini dicoba untuk di-trace. Aset tracing itu diharapkan bisa masuk dalam mekanisme pemulihan kerugian bagi para nasabah, dan 3 unit kantor PT DSI yang ada di sini merupakan bagian dari mekanisme tersebut. PT DSI memiliki 3 unit kantor di lantai 15 Gedung Prosperity, kawasan Jakarta Pusat. Informasi yang realitas dapatkan, 2 unit diantaranya dimiliki atau dibeli sejak 2018 dan terdaftar atas nama DSI. Berikutnya, tahun 2023, DSI kembali membeli unit baru, namun atas nama Mary Yuniarni. Realitas menelusuri jejak pencucian uang para tersangka PT DSI di sekitaran Jakarta. PT Duo Properti Lestari diduga kecipratan aliran dana DSI. Perusahaan ini dimiliki oleh Mary Yuniarni, namun menggunakan nomine atau atas nama orang lain. Saat ini kami sudah tiba di kawasan Buncit, Jakarta Selatan, tepatnya di Buncit Business Center. Nah, di sini ada sebuah aset yang sudah disita oleh Barreskrim Polri. Ini merupakan aset milik MY yang merupakan tersangka dalam kasus PT DSI. Nah, kalau sekilas ini merupakan kawasan ruko yang terdiri dari sekitar 3 lantai. Kita akan lihat seperti apa di dalamnya. Dan situasinya seperti ini adalah ruko yang sudah ditempeli stiker yang menunjukkan bahwa aset ini sudah disita oleh Barreskrim Polri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kalau kita lihat ke bagian dalam ya, itu di situ terlihat ada 4 lantai di situ yang menunjukkan perusahaan yang dimiliki oleh MY yang merupakan mantan direktur PT DSI. Ada perusahaan yang pertama PT Duo Properti Estate dan juga PT Mediva Barokah Internasional.
Nah, yang menarik, MY yang merupakan mantan Direktur PT DSI ini merupakan istri dari FH yang juga baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini beberapa waktu yang lalu. Bersama-sama mereka membuat, menurut keterangan PPATK, ada 52 perusahaan cangkang yang digunakan untuk menampung sebagian besar dana yang berasal dari PT DSI yang seharusnya disalurkan kepada pihak borrower untuk pembiayaan properti. Dalam kasus DSI, Baris Krim Polri telah menyita aset bangunan dan tanah senilai 320 miliar rupiah. Sebagian besar aset tersebut terafiliasi dengan MY dan FH. Di Jakarta Selatan, penyidik juga menyegel aset terkait DSI. Bangunan ini semula adalah sebuah coffee shop bernama Littlewood, berada di Jalan Jeruk Purut di Cilandak Timur. Berjarak 200 meter dari lokasi ini, penyidik juga menyegel sebidang tanah seluas 401 meter. Sementara aset ketiga hanya berjarak ratusan meter dari lokasi kedua. Persisnya berupa satu unit rumah di sebuah klaster hunian premium di Jalan Jeruk Nyonya. Bangunan bergaya Mediterania seluas 500 meter persegi ini dilengkapi 5 kamar dan kolam renang. Di pasaran properti, unit di klaster ini ditawarkan seharga 13,5 miliar rupiah. Diduga sebelumnya rumah ini ditempati oleh MY dan FH. Di wilayah Bandung, Jawa Barat dan Deli Serdang, Sumatera Utara, penyidik juga telah menyegel beberapa aset. PT DSI diduga melakukan praktek ponzi demi menarik nasabah. Praktek gali tutup lubang dilakukan untuk membayar imbal hasil. Namun, sebagian besar dana justru masuk kantong perusahaan pribadi. Nah, faktanya hanya sebagian, tidak semuanya ya disalurkan perusahaan properti ini. Dan perusahaan properti pun saya lihat juga perusahaan properti milik dia sendiri gitu ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.